Bismillahirrahmanirrahim. Hukmur riya, hukumnya orang riya. Riya pamer, sum'ah, ya, menampakkan kebaikan di hadapan orang lain. I'lam anna riya'a imma ayyakuna bil ibadati aw bi ghairil ibadat. Ketahuilah bahwa riya itu ada kalanya terkait dengan ibadah, ada pula terkait dengan selain ibadah. Fa ammal mura'ati bima laysa minal ibadati faqad takunu mubahatan. Adapun riya pamer yang tidak terkait langsung dengan ibadah, maka riyanya itu dihukumi mubah, artinya boleh. Seperti misalnya orang memamerkan pemberian Allah, kataswiyatil imamati wa sya'ri wa tahsinis sawbi. Seperti misalnya merapikan imamah, ya. Imamah itu bisa dimaknai sorban, bisa pula dimaknai kopiah, penutup kepala. Karena imamah ini dalam hadis diterangkan, alaikum bil imamah fa innal imamata libasul malaikah. Hendaknya kalian pakai imamah, karena imamah itu salah satu dari pakaian para malaikat. Jadi dalam perang Badar, mengapa umat Islam menang padahal 300 berbanding 6.000? Umat Islam cuma 300 orang. Orang musyrik Mekah kurang lebih 6.000. Tapi kemenangan ada pada umat Islam. Karena ketika umat Islam keteter, Allah mengutus para malaikat. Ini ada dalam tafsir, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak karena sebab izin Allah. Itu turun pasukan dari Allah. Mereka berkuda, kudanya putih-putih, pakaiannya serba putih. Lalu pasukan itu pakai apa? Kalau orang pulang haji itu ada pakai ubel-ubel, ada keluncirnya ke belakang. Nah, itu imamah. Ya. Jadi ubel-ubel yang ada kelincir apa? Ya, kelincirnya ke belakang itu adalah tutup kepalanya malaikat. Itu yang cerita adalah sahabat Khalid bin Walid. Karena Khalid bin Walid ketika masih kafir, dia menjadi panglima perang orang kafir. Tapi akhirnya Khalid bin Walid masuk Islam. Nah, ketika Khalid bin Walid masuk Islam, dia menjadi panglima perang umat Islam. Itu cerita. Dulu waktu saya masih kafir, melawan kalian, kami kalah karena ada pasukan berkuda, ya, kudanya putih-putih, bajunya putih-putih, pakai ubel-ubel, ada keluncirnya. Itu banyak katanya. Nah, rupanya itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Nah, ini al-malaikatu bil imamah, ya. Malaikat yang pada pakai ubel-ubel ini sedang ditunggu oleh pasukan umat Islam Palestina supaya bisa mengalahkan Zionis Israel. Maka dipahami imamah itu tutup kepala. Ada yang memahami imamah itu sorban, ya. Ya. Karena
salatun bi'imamatin afdalu min salatin bighairi imamatin, ya. Salat yang pakai imamah lebih utama daripada salat yang tidak pakai imamah. Maka disunnatkan dalam salat itu pakai penutup kepala. Ada peci putih, ada peci kupluk, ya. Ada peci hitam, tapi jangan topi, ya. Pakai topi buat sholat, ya. Dibalik tuh topi lakan, ya. Itu kurang bagus. Apalagi mentang-mentang tutup kepala pakai helm. Orang sholat pakai helm, katanya sunnah tutup kepala, itu tidak pada tempatnya. Itu imamah. Orang membaguskan imamah boleh, ya. Tidak ada riya fil ibadah. Orang memakai sorban boleh, tidak riya karena ibadah. Orang pakai baju baru boleh, bahkan itu namanya tahaddus bin nikmat, memamerkan karunia Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau kamu dapat nikmat dari Tuhanmu, maka tahaddus bin nikmat, sampaikan pada orang lain. Atau merapikan rambut. Kita punya rambut, ya pantasnya disisir, ya. Kalau misalnya yang rambutnya panjang, ya dirapihkan, ya. Karena rambut rapi afdolu min rambut gimbal. Ya. Rambut yang rapi lebih utama daripada rambut gimbal. Nah, yang begitu-begitu mubah, boleh, ya. Karena tidak ada keterkaitan langsung dengan ibadah. Li'alla tastarihi a'yunun nas, supaya dia tidak diremehkan dalam pandangan orang lain. Wahtirazan min alamil madhammati, dan menjaga diri dari sangkaan hinaan orang lain. Wa talaban lirahatil unsi bil ikhwani, dan mencari kesenangan atau rasa nyaman terhadap kawan, ya. Kita bergaul pakaiannya yang rapi dikit biar teman kita seneng sama kita, ya. Kita bergaul itu habis mandi kita pakai minyak kelek boleh, ya. Kemudian keluar semprot pakai minyak wangi boleh, itu nggak ada riya. Karena itu tazyinun nafsi, ya, menghias diri supaya tidak dianggap remeh oleh orang lain. Sekarang kita berkawan, ya. Kita pakaiannya lusuh, bagaimana kawan kita mau mendekati kita? Atau karena menganggap pakai wangi-wangian itu makruh, atau sebab khawatir minyak wangi itu ada unsur alkohol, akhirnya nggak pakai minyak wangi. Kalau nggak pakai minyak wangi, ya wangiur, ya, baunya nggak nyaman. Maka yang begitu boleh, dan itu tidak termasuk pada kategori riya. Wa qad takunu ta'atan kama idza kana matbu'an. Dan kadang-kadang terjadi bentuk ketaatan itu menjadi riya, sebagaimana misalnya dia itu menjadi panutan. Wa amaluhul madhkuru, dan perbuatan orang yang dimaksud yuraghibu fi ittiba'ihi, ya, membuat senang kepada orang yang mengikutinya, wastimalatil qulubi ilaihi, dan menarik rasa simpati kepada orang lain. Nah, kalau sudah lebih dari itu bisa jadi adalah riya yang dilarang. Menggunakan atribut yang berlebihan, ya. Misalnya supaya kelihatan orang terhormat, ya, peci dipakein merek pet, ya, ya.
terus pulpennya 4 apa 5, cincinnya 5-5-nya, ya, pasang cincin. Terus jalannya membusungkan dada. Nah ini berarti yuraghibu fit tiba'ihi wastimalatil khulub ilaihi, ya. Dia itu membuat senang orang lain dan mengambil simpati orang lain, tetapi tidak pada sewajarnya, ya, supaya dianggap apa ya, ada nilai plus lah, atau ada penghormatan, ya. Wa qad takunu madmumatan, ya, kama idza hamalta ala ma la juzu aw da'at ila umurin mahdhuratin. Maka kadang-kadang yang seperti itu menjadi tercela karena mengandung kepada ma la yajuz, apa-apa yang tidak semestinya, ya. Aw da'at ila umurin mahdhuratin, atau mengajak kepada perkara-perkara yang haram, ya. Ya, sekedar gaya-gayaan buat pergaulan, ya, itu sampai di mobilnya atau di motornya dicantelin botol minuman merek yang keren, ya, misalnya gitu. Iya. Nah ini berarti ada supaya, ya, ya, karena supaya. Nah karena supaya ini yang kemudian muncul pemahaman menjadi riya yang dilarang. Kalau sekedarnya menampilkan pakaian yang rapi, layak sebagaimana umumnya, maka itu tidak masuk pada kategori riya. Tapi kalau sudah berlebihan, maka bisa mengandung unsur riya. Terus bagaimana ini kesimpulannya? Wabil jumlati fa hukmuha tabi'un lil ghardil matlubi biha. Maka kesimpulannya, hukum riya itu kembali kepada tujuan orang yang melakukannya, ya. Tujuan melakukannya ini apa? Saya ambil contoh begini. Orang ini ada ilmunya, ada keimanannya, dia berpakaian rapi karena tanda bersyukur kepada Allah. Orang ini nggak ada ilmunya, ya, nggak ada imannya, dia berpakaian rapi supaya ada anggapan orang terhormat, maka tentu berbeda. Karena itu Allah menyebutkan, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Contoh, ini dua bersaudara, yang satu berilmu, yang satu tidak berilmu. Dari kampung berangkat ke Jakarta cari rezeki. Kata yang berilmu, bismillah, saya pulang kampung mau bawa mobil. Niatannya supaya bisa mempermudah silaturahim. Niatannya supaya bisa bikin seneng saudara-saudara yang di kampung. Paling tidak kita bisa ajak, ya, silaturahim ke saudara-saudara yang lain. Bagus gak? Bagus gak? Pahala gak? Pahala. Yang satu, dia beli mobil, bahasanya apa? Malu dong, udah lama di Jakarta, pulang gak pakai mobil, ya. Biar gak diremehin sama orang kampung. Ya, biarin dah, bela-belain nyewa gak apa-apa. Misalnya begitu, ya. Kejadian nggak begitu?
Nah ini niatnya pulang kampung bawa mobil apa? Riya, pamer dia punya harta atas orang lain. Tujuannya berarti untuk kebanggaan dunia. Maka bagaimana kita memanage hati, menggerakkan hati, ya, lewat keimanan dan keilmuan kita, sehingga hati ini dalam melangkah lillah, semata-mata karena Allah. Seorang ustadz berpakaian, berpenampilan rapi, ini bukan riya untuk jamaahnya, ya, tapi mantesin diri. Masa ustadz bajunya compang-camping, iya, ustadz mufti jadi imam di sini, bajunya tambel-tambelan, baunya keringet, ya, jadi kurang terhormat. Nah ini namanya buat kemuliaan agama. Yang sewajarnya boleh, tapi kalau kemudian sorbannya yang tebal, ubel-ubelnya gede, ya, jalannya disombong-sombongin, ya, orang belum datang tangannya udah diacungin, biar orang pada cium tangan, misalnya begitu. Nah ini berarti sudah ada unsur riya. Maka hukum riya kembali kepada tujuan dari orang dia beramal. Dia beraktivitas itu tujuannya apa? Ya, ya. Kalau orang hatinya bersih, ya, pasti pekerjaannya bersih. Kalau orang hatinya kotor, pekerjaannya biar kata dibersih-bersihin, tetap muncul hal-hal yang kotor. Masya Allah. Wa amal ibadatu, adapun riya dalam hal ibadah, kas-sadaqati was-salati was-siyami wal-'izzi wal-hajji, seperti sedekah, salat, puasa, kemudian wal-ghazzi, ya, berjihad, berperang, ibadah haji, itu bisa memunculkan unsur-unsur riya. Sedekah itu kudu ikhlas, ya. Sedekah kudu ikhlas, biar banyak yang penting ikhlas, jangan biar sedikit yang penting ikhlas. Kalau sedikit mah kudu ikhlas, ya. Kalau sedikit masih nggak ikhlas, kebangetan, ya. Ya. Jadi biar banyak yang penting ikhlas, iya. Caranya bagaimana? Biasakan sedekah yang banyak, nanti lama-lama ya terbiasa. Jangan kalau yang dimasukin ke kotak amal goceng, ya, tangan kanan masukin, tangan kiri nutupin begini, ya, seolah-olah ikhlas gitu, ya. Karena sedikit kecil, ya. Ya. Giliran yang dikeluarin itu warna biru atau warna merah, pakai digelar dulu. Biar kanan kirinya lihat, baru dilepit-lepit, baru dimasukin. Wah, ini sudah kagak beres nih yang begini nih, ya, sudah gak beres nih. Ciri-cirinya begini: kalau orang berbuat baik tidak ada yang melihat dia kecewa, itu tandanya dia riya, ya. Kalau orang berbuat baik tidak ada yang melihat dia kecewa, tandanya ada unsur riya. Tapi kalau dilihat orang atau tidak dilihat orang itu kerjaannya sama, maka berarti dia sudah mulai menghindari unsur riya, sekalipun belum ikhlas-ikhlas banget. Sehingga tidak pernah kecewa ketika dia berbuat baik dan tidak ada orang yang melihatnya. Sama juga kita berbuat buruk, ya. Jangan buru-buru seneng kalau kita berbuat buruk lalu tidak ada orang melihatnya, ya. Kenapa? Karena keburukan kita pasti dilihat oleh Allah. Begitu pula kebaikan. Kalau kita berbuat baik orang nggak lihat, Allah lihat nggak? Lihat. Ya udah, karena niat kita karena
karena Allah, jangan kecewa. Wah, giliran gua amal gede aja agak orang yang lihat. Atau sholat kalau di rumah pas bandrol, ya. Mending kul ya kulhu, inna atayna ma kulhu. Ya, rakaat pertama inna atayna, rakaat kedua kulhu. Ya. Giliran di masjid jadi imam sabbihis sama watini. Padahal salat maghrib, ya, salat maghrib itu kan disuruh dipercepat karena memang waktunya sedikit. Atau sholat di khusyuk-khusyuin, ya. Ketika di rumah ya biasa baca bismillah, ya biasa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, biasa. Tapi begitu jamaah dia makmum, ya, apalagi sebelahnya calon mertua, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Wah, udah kacau ini udah. Berarti sudah karena manusia. Ya. Atau puasa. Orang puasa ya biasa, ya. Kalau puasa Ramadan semua puasa kecuali yang berhalangan, orang perempuan berhalangan. Kalau puasa sunnah, ya, itu sengaja ngeludah melulu, ya, dilemes-lemesin, ya, biar ditegur sama temannya. Nggak masih lu tumben, ya, baru jam 10 udah lemes saja kelihatannya. Iya, gue puasa. Nah, itu. Kita sedang puasa, kita namu, ya. Itu kalau tuan rumahnya tidak setengah maksa ngeluarkan suguhan, ya silakan Pak. Oh, ya makasih. Kalau memang setengahnya rada maksa, itu boleh diminum sedikit, ya. Tapi puasa sunnah ini ya, ya, sekedar menyenangkan kepada tuan rumah, satu. Yang kedua, nutupin amalan sunnah dia, itu boleh, ya. Tapi jangan setiap puasa sunnah namu, itu mah modus, ya. Ya, biar disuguh orang. Ya, modus itu boleh. Sesudah itu ya puasa lagi, karena minumnya itu sekedar hormat kepada tuan rumah dan menutupi amalan dia. Tuh ada yang membolehkan. Atau jihad perang, ya. Jihad perang niatnya berperang karena Allah, tapi dalam hati ada niatan supaya dianggap pahlawan, atau supaya nanti kalau sudah menang dia mendapatkan jabatan, karena ikut berperang. Atau ibadah haji, ya. Orang ibadah haji semua ke Makkahul Mukarramah, ritual ibadah hajinya sama, tapi berangkat dari bagaimana niatannya. Kalau niatannya karena Allah, maka hajinya menjadi haji mabrur. Niatannya karena Allah, rezeki yang dibawa, yang buat biaya, rezeki yang halal, maka ketika sampai di sana dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, Allah menjawab labbaik ya fulan, ya, ya. Tapi kalau niatannya tidak karena Allah, atau harta yang dibawanya harta boleh nyolong, atau boleh korupsi, atau boleh ghasab, ketika sampai di sana labbaik Allahumma labbaik, kata Allah la labbaik wala sa'daik, nggak ada labbaik-labbaikan buat ente. Nah, orang yang hajinya tulus, pulang haji orang panggil Pak Haji kek,
nggak panggil Pak Haji kek, nggak ada masalah. Ya. Ya. Tapi kalau orang hajinya niatnya riya, dipanggil namanya, diem aja dia. Ya. Batinnya ngomong enak aja, wah haji capek-capek, susah-susah, biayanya mahal. Ya. Ya, panggil nama doang. Gitu. Begitu, Pak Haji, baru nengok dia. Itu berarti ada unsur-unsur riya. Orang kadang tidak memahami apakah si fulan ini riya atau tidak, ya. Orang lain tidak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia riya atau ikhlas, itu yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu ada kisah, ya, malaikat itu senang bawa amal orang banyak diantarkan di hadapan Allah. Tapi ketika sudah berada di hadapan Allah, kata Allah, uktubuha fi sijjin, buang aja, buang, ya, saya nggak terima itu. Limadha ya Rabb, kenapa ya Allah? Karena dia beramal tidak karena aku. Buang aja, dibuang sama malaikat. Datang lagi malaikat bawa amal sedikit, kata malaikat, nggak pantas nih, ya, sekelas dia amalnya segini, ya. Begitu sampai di hadapan Allah, kata Allah, uktubuha fi illiyin, ya, tempatkan di tempat yang terhormat, tempat yang mulia, karena dia ikhlas, ya. Berarti amal itu, ya, biar banyak, yang penting ikhlas. Apes-apesnya kalau banyak belum ikhlas, paling tidak ya sedikit tapi ikhlas. Jangan udah sedikit nggak ikhlas lagi. Fal mura'i fiha yabtulu ibadatuhu wa yu'sa wa ya'samu wa ya'si wa ya'samu. Maka amal yang seperti ini, ya, menjadi batal amal ibadahnya dan dianggap bermaksiat serta berdosa di sisi Allah. Wal makna fihi amrani, maka makna yang terkandung padanya dua hal. Ahaduhuma amrun yata'allaqu bil ibad wa huwa talbisu wal makru li'annahu khayalun ilaihim annahu mukhlisun muti'un lillahi wa annahu min ahli jin wa laysa kadzalik. Hal pertama bergantung kepada ibadahnya seseorang itu, bahwa dia beribadah ternyata ada talbis, ya. Talbis itu kepura-puraan, ya, atau ada tipu daya, wal makru, dan makar, li'annahu khayalun ilaihim, karena bahwa orang itu dalam berbuat baik itu ada unsur penipuan terhadap mereka, annahu mukhlisun, seolah-olah dia itu orang ikhlas, ya. Muti'un lillah, taat kepada Allah, wa annahu min ahli jin, biar dianggap dia orang ahli agama, padahal kenyataannya enggak demikian. Itu sering terjadi seperti itu, ya. Pembicaraannya di panggung bertolak belakang dari perilaku hari-harinya, ya. Yang ditampakkan di hadapan orang lain berlawanan dengan yang tersembunyi pada perilaku hari-harinya. Sama orang lain baik, bagus, ya, ramah, sama keluarga bengis, ya, galak. Ini berarti kebaikannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kawan solider, sosial, sering bantu, ya, sering memberi sama saudaranya, bakhil bin pelit, pelit bin medit, medit bin koret, ya. Ada yang begitu, pakai perhitungan lagi sama saudara, ya. Karena kalau memberikan kebaikan kepada saudara itu tidak ada kredit poin di tengah masyarakat, ya. Nggak ada nilai baik, karena ini saudara
nggak bakal cerita ke orang-orang kebaikan saudaranya. Tapi kalau dia meletakkan kebaikan di hadapan orang lain, ada kredit poin, ada nilai tambah. Karena orang lain pasti akan bercerita kepada yang lainnya. Oh, dia itu sosial ya, gini dan sebagainya. Nah, itu berarti kebaikannya tidak karena Allah. Wasani yata'allaqu billah. Yang kedua terkait dengan zat Allah. Nah, ini yang paling berat. Wa huwa annahu mahma qasada bi ibadatillahi ta'ala khalqallahi. Dia itu ada kalanya ibadah karena Allah, tapi kenyataannya ada karena selain Allah. Ibadah karena Allah, tapi ada kebaikannya itu kepada selain Allah. Fahuwa mustahzi, maka orang ini namanya mengolok-olok, al-mustahzi billah, mengolok-olok, menghinakan kepada Allah. Kama warada, seperti yang telah dijelaskan pada bab yang sebelumnya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ada kalimat al-mustahzi. Itu menyifati orang munafik. Di ayat yang ke berapa ini? Ayat yang ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau dia berkumpul dengan orang mukmin, dia mengatakan kami beriman. Tapi kalau dia kumpul dengan setan-setannya, ya, bahasa Allah aja setan. Orang jahat itu dibahasakan setan. Kalau dia berkumpul dengan teman-temannya yang setan, qalu inna ma'akum, mereka mengatakan kami sesungguhnya sama dengan kalian, ya. Kami dekat dengan mereka itu kan supaya nggak dicurigai. Nah, maka mereka mengatakan innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami ini mengolok-olok mereka, ya, ngeledek aja sama mereka. Ini orang-orang mukmin diledek oleh orang-orang munafik. Padahal Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yang mengolok-olok mereka dan membiarkan mereka dalam terombang-ambing dan mereka tidak sadar. Ini kelakuan orang munafik. Kelakuan orang munafik menipu Allah, menipu orang mukmin, ya. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah padahal mereka tertipu oleh diri mereka sendiri. Atributnya mah atribut orang mukmin, pakai sarung, pakai koko, pakai peci, ya. Ya. Tapi nggak sholat, nggak ibadah, ya, gara-gara ada undangan kendurenan, ya. Biasanya undangan kendurenan habis sisa, ya, ya, diumumkan di masjid, ya. Dia mah nggak pernah ke masjid, ya. Padahal mungkin dekat masjid karena nggak pernah ibadah. Begitu dia diundang, dia datang. Duluan siapa itu datangnya? Duluan dia apa duluan orang dari masjid? Duluan dia, orang dari masjid. Ya, sholat sunnah ba'diyah aja belum rapi, dia udah sampai duluan, ya. Ini jangan-jangan dia masuk golongan orang yang menipu Allah, pakai atribut seperti orang mukmin padahal dia tidak beriman. Nah, yang begitu sesungguhnya dia telah menipu diri sendiri. Ini contohkan di sini. Wa misaluhu ayyatamassala baina yaday malikin minal muluki tulan nahari kama jarat adatal khodami. Ada budak, dia itu di depan raja, di depan pemiliknya setiap hari, ya, berada di depan majikannya seperti adat kebiasaan budak atau pembantu. Wa innama wuqufuhu
limulahatati jariyatin min jawarihi au ghulamin ghilmanihi. Padahal sesungguhnya dia ngumpul bareng majikan itu bukan karena sebab majikan, tapi di rumah majikan itu ada budak yang cakep yang dia arep-arepin. Atau misalnya itu budak perempuan, ada lihat budak laki-laki yang ganteng yang dia berharap. Fa inna hadza istihza'un bil maliki idh lam yaqsud at-taqarrub ilaihi bi khidmatihi bal qasada bidzalika 'abdan min 'abidihi. Maka sesungguhnya orang ini sedang mengolok-olok majikannya, karena dia tidak bermaksud dekat dengan majikan karena melayani majikan, tapi dia dekat dengan majikan karena ada tujuan dia naksir kepada budak perempuan yang cakep. Nah, bagaimana kira-kira tuh majikannya tahu nggak? Nggak tahu. Kalau majikannya Allah, nah, kita ibadah, kita berbuat baik, berarti kita sedang menghadap Allah. Tapi ternyata kebaikan kita ini ada tujuan lain. Ya. Saya rajin di Masjid Al-Abror, tujuannya apa? Paling tidak ntar bulan puasa dikasih kerjaan apa, ya. Paling tidak ntar lebaran kebagian dah, ya, sarung-sarung merek Gajah Nongkrong kek, kalau nggak dapat BHS misalnya begitu. Nah, berarti dia menghadap Allah tidak bertujuan kepada Allah, tapi bertujuan kepada selain Allah. Allah tahu nggak? Allah Maha tahu. Saya kasih contoh lagi. Suami istri layaknya, ya dia setiap hari bersama, ya. Istri ya dekat dengan suami, tapi ternyata ada hawa istri terhadap laki-laki lain. Sesungguhnya dia tidak cinta kepada suaminya, tapi karena ada keterikatan pernikahan, maka dia taat kepada suaminya. Sebetulnya hatinya milik laki-laki lain. Ada nggak yang model begitu? Ada ya? Atau suaminya dah, ya biar adil, ya. Suami mah panggil istri, mamaku sayang, istriku sayang, 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 ya. Tapi ternyata bibirnya aja, hatinya buat perempuan lain, ya. Awas nih, hati-hati nih, ya. Karena zaman sekarang bisa begitu, orang duduk bareng cengar-cengir aja, cengar-cengirnya bukan suami istri, cengar-cengirnya sama orang. Nih suami duduk belah kanan, pegang HP, istri duduk belah kiri, pegang HP, pada senyum-senyum berdua tuh. Tuh senyum-senyum berdua sama siapa? Sama istrinya, sama suaminya, apa sama orang lain? Orang lain. Itu zaman sekarang, ya. Yang dekat terasa jauh, yang jauh kelihatan dekat. Masya Allah, ini bahaya ini. Nah, jadi itu contoh-contoh real, contoh-contoh nyata. Kalau sudah seperti itu, misalnya suami tahu bahwa istri itu hatinya tertambat pada laki-laki lain, kira-kira bagaimana suami bersikap? Ceraiin aja dah. Iya, gue ceraiin dah. Sono dah, cari lo laki-laki yang kamu demenin gitu ya. Hanya kan kalau sesama manusia dia nggak tahu, karena peribahasa orang Betawi, besisik ikan masih bisa dihitung, iya. Dalamnya laut masih bisa diukur, iya. Tapi perasaan hati dan dalamnya hati, siapa yang bisa ngukur? Nggak ada. Itu maka hati itu dalam banget, ya. Lautannya bisa diukur, hati nggak bisa diukur. Masya Allah. Berarti kalau ada perempuan yang seperti itu, dia istiza li zaujiha, dia menghinakan suaminya. Sudah terikat tali pernikahan, ternyata hatinya tertambat sama orang
lain. Begitu suaminya tahu, pantesan kalau diajak pasti ogah, nggak taunya ada yang lain di hatinya, atau sebaliknya. Nah, kita dalam ibadah seperti itu. Kelihatannya kita tunduk, rukuk, sujud ya kepada Allah ya. Tapi ternyata ada ghardun akhar, ada tujuan lain. Tidak sekedar ya khidmah ya, melayani atau berkhidmah kepada Allah. Fa ayyu istihqarin yazidu ala ay yaqsidal abda bi ta'atillahi ta'ala mura'ata 'abdin dha'ifin la yamliku lahu dharran wala naf'an. Maka alangkah dia itu hina dan bertambah hina karena menyengaja taat kepada Allah tetapi ternyata dia memamerkan ketaatannya itu kepada hamba yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak bisa mencelakai dan berikan manfaat ya. Alangkah hina dirinya ya. Karena apa? Kelihatannya menyembah kepada Allah, tapi ternyata ada tujuan kepada sesama manusia yang memiliki kelemahan. Wa hal dzalika illa li'annahu yadhunnu anna dzalika al-'abda aqdaru ala tahsili aghradihi minallahi ta'ala. Dan tidak lain bagi dirinya kecuali bahwa dia menyangka ya seorang hamba yang dia tambatkan hatinya tidak kepada Allah ya aqdaru ya lebih jelek, lebih mampu, aqdaru lebih mampu ala tahsili aghradihi minallahi ta'ala ya. Dia menganggap bahwa hamba yang lemah itu lebih mampu untuk memperoleh hasil tujuannya ketimbang menambatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu aula bitaqarrub ilaihi minallahi. Bahkan dia menganggap lebih utama ya berbuat baik itu kepada tujuan manusia daripada tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Id asarahu ala malakil muluki faja'alahu maqsuda ibadatihi. Maka tampakannya dia menghambakan diri kepada sang pemilik budak, dia jadikan sebagai maksud ibadah, tapi ternyata ada maksud-maksud yang lain. Wa ayyu istihza'in yazidu ala raf'il 'abdi fawqal maula. Maka alangkah penghinaan yang seperti itu ya, dengan mengangkat seorang hamba di atas Tuhannya ya, menganggap bahwa yang dia tuju kebaikannya akan memperoleh kebaikan itu lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha, maka ini min kabairil muhlikat. Ini termasuk kerusakan yang besar yang sering kita kerjakan. Kerusakan yang besar yang sering kita kerjakan. Kita kadang berbuat baik ada karena Allahnya, tapi kadang lebih besar karena manusia. Ini hal yang bahaya dan harus kita cegah perbuatan yang demikian. Kebaikan itu ya karena Allah. Kalau kita sudah bisa menata hati, kemudian kita sudah bisa merasakan sawa'un kanat al-madham amil madah, sama saja kebaikan kita lakukan, ada orang memuji atau orang menghina ya, atau orang merendahkan, pekerjaan baik kita sama saja, maka berarti jalan kita sudah lillah, sudah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang ke masjid sebelum maghrib, ada sampah kita ambil ya, lampu belum dinyalain kita nyalain, kita nyapu, kita bersihin karena Allah. Ada orang nyanjung, biasa aja.
Ada orang yang tidak nyanjung, yang menghinakan, biasa aja ya. Ada orang yang kaburuk, biasa aja. Ngarep tuh orang, ngarep ya. Dia bersih-bersih masjid biar diupahin tuh, ngarep tuh dia nggak peduli dengan apa yang disangkakan oleh orang lain, sebab niatannya karena Allah. Tapi kalau dia bantu-bantu masjid, dia bersih-bersih masjid, udah begitu pengurus nggak ada yang ngasih prestasi ya, teman-teman merbuat yang lain tidak ada yang ngacungin jempol, dia kemudian ngeluh, ya gua udah capek-capek begini nggak dianggap. Nah, itu berarti hilang nilai kebaikan, hilang nilai kebaikan. Fahadha min kabairil muhlikat, walidha sammahu Rasulullah SAW, karena itu Rasulullah SAW menamainya asyirkul asghar, musyrik yang kecil. Walau lam yakun fir riya'i illa annahu yasjudu wa yarka'u li ghairillahi lakana fihi kifayatun. Seandainya tidak ada unsur riya, tetapi bahwa orang itu berbuat baik tidak karena Allah, maka itu cukup menjadi bukti bahwa dia tidak akan ada nilai di sisi Allah. Niatan nyapuin masjid tadi, niatan bersihin masjid tadi semata-mata bukan karena Allah, tapi supaya diacungin jempol atau supaya diupah ya, itu sudah kifayatun, udah cukup ya, bahwa dia itu tidak ada nilai di sisi Allah. Sementara ada niatan ibadah, ada tambahan niatan supaya dapat keuntungan dunia saja ya, itu dianggap syirkul asghar, apalagi niatannya murni hanya untuk memperoleh keuntungan dunia. Fa innahu wa illam yaqsidil taqarruba ilallah faqad qasada ghairillahi. Karena orang yang tidak punya tujuan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, maka sungguh dia punya tujuan murni tidak kepada Allah. Wa an hadza syirkan khafiyan, maka terhadap yang seperti ini namanya syirik khafi ya, syirik yang samar. Tidak ada tujuan karena Allah, tapi dia melakukan kebaikan. Wadzalika ghayatul jahli, maka itu adalah puncak kebodohan. Wala yuqdimu alaihi illa man khada'ahu syaitanu, dan tidak menampakkan pada dirinya kecuali apa yang dia lakukan adalah tipuan setan. Wa awhama indahu annal ibada yamlikuna min masalihi halihi aktsara mimma yamlikuhu Allah Ta'ala, dan dia menyangka bahwasanya di sisinya bahwa hamba-hamba itu memiliki kebaikan ya, pada keadaan perbuatan kebaikannya lebih banyak dari apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang berbuat baik kalau tujuan keuntungan dunia semata-mata, tidak ada tujuan karena Allah, maka berarti dia menyangka bahwa kebaikan yang dimiliki manusia lebih besar ketimbang yang dimiliki oleh Allah. Ma'annal ibadah kulluhum ajizuna anfusihim ya, padahal ya sama-sama hamba Allah itu mereka lemah, mereka memiliki diri yang lemah. La yamlikuna laha dharran wala naf'an, dia tidak memiliki madarat dan manfaat ya. Sesama manusia itu tidak memiliki madarat dan tidak memiliki manfaat. Fa kaifa yamlikuna li ghairihim, maka bagaimana orang itu ya merasa memiliki untuk orang lain sementara dirinya saja dalam kondisi yang lemah. Misal saya ini berbuat baik karena si Fulan ini orang kaya, kalau saya berbuat baik di depan dia pasti brojol tuh duitnya. Nah itu ya, brojol duitnya karena dia dermawan.
Nah, orang kaya ini sebatas ngasih duit, ya, sebatas memberikan prestasi tanda terima kasih, selebihnya nggak ada. Bisa menolong keselamatannya enggak. Bisa menolong kesehatannya enggak, ya. Berarti beranggapan bahwa orang ini lebih mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa, ya, wa hadza fid dunya, dan ini di dunia. Fa kaifa fi yaumin, lalu bagaimana ketika sudah sampai di suatu hari yang kata Allah la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Bagaimana kalau sampai di satu hari nanti, hari di mana orang tua nggak bisa nolongin anak nggak bisa nolongin orang tua, saudara nggak bisa nolongin saudara yang lain, teman nggak bisa nolongin teman yang lain. Bagaimana ini kalau sudah sampai di negeri akhirat, ya, yang kebaikan kita hanya kita persembahkan untuk keuntungan dunia. Di akhirat nih orang-orang yang kita tonjolin kebaikannya bisa nolong kita enggak? Lah. Wa taqulul anbiya fihi nafsi nafsi. Padahal para nabi besok di akhirat itu mengatakan nafsi dah, saya nggak bisa tolong kalian. Illa Rasulillah SAW, kecuali Rasulullah SAW, karena Rasulullah bisa memberikan syafaat. Fa kaifa yastabdilul jahilu an sawabil akhirah. Bagaimana menukar orang bodoh pahala akhirat dengan pahala dunia? Ma yartaqibuhu bi ta'mil kadhibi minat fid dunya minan nas. Sekedar memperoleh kesenangan dunia, manfaat dunia, ya, dengan kebohongan, dengan membohongi pada orang lain. Fala yambaghi an nasyukka fi annal mura'i bi ta'atillah fi sukhtillah ta'ala. Maka tidak layak untuk ragu-ragu bahwasanya mura'i bi ta'atillah, pamer sebab taat kepada Allah, adalah ada dalam kemurkaan Allah. Jangan ragu kalau orang, ya, taat kepada Allah itu tujuannya riya, sesungguhnya dia ada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan bagi kita sehingga kita tidak terjebak pada perilaku perbuatan riya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.